Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Kabupaten Majalengka Angkatan 2 pada kelompok 3 yang anggotanya terdiri dari Sumarni, Ahdiani, Happy Indrianita akan mempraktekkan coaching model Tirta pada kasus 1 dengan pembagian peran coachnya Sumarni, coachnya Ahdiani, dan pengamatnya Happy Indrianita. Kasus 1 diceritakan Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal itu? Baiklah, kita akan saksikan praktek coaching berikut ini. Assalamualaikum, Neng Yani. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Neng Yani? Alhamdulillah, Bu, baik. Ibu perhatikan tugas yang kamu kumpulkan selalu baik. Apakah kamu mengerjakannya bekerja sama dengan teman-temanmu? Tidak, Bu, saya bekerja sendiri. Kenapa kamu mengerjakan sendiri? Kan harusnya bekerja berkelompok. Saya senang bekerja sendiri, Bu. Dalam kelompok, saya sering tidak cocok dengan teman-teman. Terus, apa rencana pertemuan hari ini? Saya ada masalah, Bu. Sepertinya saya butuh teman untuk diajak bicara. Apa tujuan yang kamu harapkan dari pertemuan ini? Saya ingin bekerja sama dengan teman, Bu. Ayo, kamu ceritakan apa yang kamu alami. Bu, saya dalam mengerjakan tugas senangnya mengerjakan sendirian. Apa alasannya senang mengerjakan sendirian? Kalau sendirian itu fokus, Bu. Dalam kerja berkelompok saya tidak suka, tidak cocok dengan teman-teman. Mereka suka bercanda. Terus alasan apa lagi? Neng Yani tidak mau kerja bersama teman-teman. Mereka juga suka menunda-nunda tugas, Bu. Tidak selesai tepat waktu. Baiklah, apa yang pernah kamu lakukan untuk mengatasi masalah di kelompokmu? Saya sudah berusaha, Bu, untuk mengajak teman-teman berdiskusi agar segera dalam mengerjakan tugas. Terus, bagaimana hasilnya? Mereka maunya mengerjakan tugas bersama-sama, tapi belum aktif semua. Bagaimana solusinya yang kamu lakukan supaya teman-temanmu aktif semua? Saya akan membagi peran teman-teman untuk tugas melaporkan hasil wawancara, yang bertugas membuat pertanyaan, yang melakukan wawancara, dan yang melaporkan wawancara. Nah, dengan cara diberi peran masing-masing, bagaimana hasilnya? Mereka melaksanakan, Bu. Kami juga membantu kalau teman sedang ada kesulitan. Nah, sekarang coba kamu pikirkan baik.
Baik mana, bekerja sendiri atau bekerja dengan teman-teman? Bekerja dengan teman-teman, Bu. Apa alasannya kalau Ibu boleh tahu? Bisa menambah teman, pekerjaan cepat selesai karena dikerjakan bersama. Nah, itu bagus. Terus, bagaimana hambatannya kalau kamu kerja sendirian? Kerjanya lama. Sama teman saya disebut egois karena saya kerja sendirian. Jadi, saya tidak punya teman. Jadi, kemungkinan apa yang akan kamu ambil? Masih mau kerja sendiri? Atau akan kerja secara berkelompok bersama teman-temanmu? Sepertinya saya mau kerjasama, Bu, bersama teman-teman karena manusia itu makhluk sosial. Jadi harus bekerja sama. Wah, ide bagus tuh. Apa langkah yang akan kamu lakukan, Yani? Saya akan menghubungi teman-teman sekelompok saya, Bu. Apa rencana kamu supaya dapat bekerja sama dengan teman-teman? Saya akan berdiskusi dengan teman-teman. Rencana yang bagus. Prioritas yang akan kamu diskusikan apa? Saya akan melakukan diskusi bagaimana supaya dalam bekerja sama ada kekompakan. Setiap anggota berperan aktif, mengumpulkan tugas tepat waktu. Wah, rencana aksi yang bagus. Apa strategi yang kamu lakukan? Setiap ada tugas, saya akan membagi peran masing-masing untuk menjaga kekompakan. Kalau teman yang butuh bantuan, ya kami bantu. Kapan kamu akan menghubungi teman-temanmu? Besok, Bu, kira-kira jam istirahat. Apa ukuran keberhasilan rencana aksimu? Dalam bekerja sama itu ada kekompakan. Setiap anggota berperan aktif dan bisa menyelesaikan laporan tugas tepat waktu. Nah, bagaimana cara kamu mengatasi gangguan? Saya akan berusaha berdiskusi dengan teman sekelompok untuk menjaga kekompakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Apa komitmen kamu terhadap rencana kamu? Saya akan diskusi dan berkomitmen dengan teman supaya menyelesaikan tugas tepat waktu, Bu. Bagus sekali. Nah, kamu telah menemukan solusinya. Sekarang, siapa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen itu? Teman saya, Ibu Happy, karena dia itu orangnya terampil, terus pandai bergaul, serta bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kebetulan akrab dengan teman-teman sekelompok saya, Bu. Bagaimana sekarang perasaan kamu? Saya merasa senang, Bu, bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Kami kompak. Tadinya saya takut tugas tidak dapat terselesaikan tepat waktu. Oh, bagus ya. Sekarang, bagaimana tindak lanjut setelah proses coaching ini? Saya bersama kelompok akan selalu kompak dan saling membantu. Baiklah, sekarang kamu telah menemukan solusinya sendiri. Ibu hanya membantu dan kamu akan bertanggung jawab menjaga komitmen. Perasaan kamu sudah merasa tenang. Sekarang silahkan lanjutkan aktivitasmu
untuk belajar kembali. Terima kasih Ibu. Silakan untuk Bu Happy untuk menanggapi, memberi pengamatan. Lembar observasi proses praktek coaching model Tirta untuk pengamat. Yang pertama, dari proses coaching tadi antara coach dan coachee sudah menerapkan langkah-langkah dalam model Tirta secara runut ya. Terlihat dari T yang pertama itu tujuan. Menyampaikan tujuan coaching sudah jelas, yaitu coachee ingin bisa bekerja sama dengan teman-temannya di kelompok. Lalu tahap yang kedua ada identifikasi. Identifikasi dari dialog tadi, coachee mengungkapkan permasalahannya dengan pertanyaan yang memancing dari coach. Solusinya, coachee untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang berikutnya ada rencana aksi. Rencana aksi dari dialog tadi sudah jelas, akan mendiskusikan bersama teman-temannya untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana supaya dalam bekerja sama ada kekompakan. Setiap anggota berperan aktif mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir dari tahapan tanggung jawab dan komitmen sudah jelas disebutkan oleh coachee. Begitu. Terima kasih. Kasus 2 itu akan diperankan coach oleh Ibu Happy, coachee oleh Ibu Sumarni, dan pengamat oleh Ibu Adiani. Adapun kasusnya adalah seorang murid beserta bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, sehingga seorang guru itu membuka les dan sebagian murid di kelas mengikuti les tersebut kecuali murid tersebut, dan dia merasa bahwa dibeda-bedakan ya. Kemudian juga sering menyindir guru tersebut. Untuk itu kita akan dilaksanakan untuk percakapan model Tirta. Silakan oleh Ibu Happy dan Ibu Marni. Diceritakan situasi anak-anak sedang belajar mata pelajaran PAI di kelas 6 mulai pukul 7 pagi. Nak, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan ibu sebentar? Bantu ibu ya untuk membawakan hasil pekerjaan teman-teman kalian. Baik, Bu. Sayang, sini, coba taruh bukunya di atas meja ibu, nak. Iya, Bu, siap. Saat coachee tersebut mendekati meja guru, lalu guru sebagai coach mulai mengadakan komunikasi asertif kepada coachee. Nak Marni, boleh ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini ibu lihat kamu di kelas sering melamun, nak. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan, cantik? Iya, Bu, akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus, Bu, belajar. Karena saya selalu memikirkan kenapa ya, Bu, guru pada mata pelajaran matematika selalu menyindir saya, Bu, kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi. Perasaan yang kamu alami sekarang, kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Iya, Bu, soalnya kalau di kelas ibu itu selalu bilang pada teman sekelas saya sambil matanya tertuju pada saya, Bu. Bilangnya seperti ini, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita
dalam mengerjakan soal latihan. Jadi kalau yang nggak datang les matematika akan rugi karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Lalu bagaimana pendapatmu, Nak? Benar sih Bu, apa yang dikatakan Ibu Matematika, bahwa les matematika itu penting. Terus kenapa kamu nggak datang ke les matematika tersebut? Iya Bu, soalnya saya merasa datang pun nggak ada gunanya. Soalnya ibu itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya Bu. Mungkin ibu itu nggak suka sama saya Bu. Jadi menurut kamu, Nak, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Membicarakan bagaimana Bu solusi yang tepat supaya Ibu Matematika itu tidak selalu menyindir saya Bu dan memberikan nilai yang jelek pada saya Bu. Nah, kalau seperti itu, coba hambatan apa yang kamu bisa tidak ikutan les gitu? Ada apa? Ini Bu, kebetulan lesnya diadakan sore, dimulai pukul 14 sampai 15.30. Sedangkan saya pada jam tersebut sekolah agama Bu. Kebetulan mama saya selalu bilang untuk jangan bolos sekolah agama karena itu sangat penting bagi saya untuk bisa belajar agama. Begitu Bu. Oh iya. Lalu bagaimana pendapatmu, Nak? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan seminggu 2 kali atau sekolah agama, Nak? Iya Bu, kedua-duanya sangat penting Bu bagi saya. Cuma saya masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok Bu. Coba, kalau seperti itu, bagaimana cara untuk mengatasinya? Mungkin saya bisa membicarakannya Bu dengan Ibu Matematika supaya kalau bisa waktu untuk les matematikanya diundur Bu, jadi jam 15.30 supaya saya bisa ikut les tersebut, atau diadakan di hari Jumat Bu, karena pada hari itu saya libur sekolah agama. Nah, ide bagus tuh, Nak. Sekarang, langkah selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan ibu? Iya Bu, saya akan segera menemui Ibu Guru Matematika untuk segera membicarakannya dan berusaha supaya saya bisa mengikuti les matematika tersebut. Bagus ya. Memang harus seperti itu, Peter. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit ya, Nak ya, karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan, bentrok. Tetapi jika kamu mampu memanage waktu dengan baik dan kamu mau mengungkapkan apa yang terjadi masalahnya dan berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kenapa kamu tidak ikut les matematika, insya Allah guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa ikut les. Iya Bu, terima kasih arahannya Bu. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut Bu. Iya, pintar, sama-sama. Kamu hebat, Nak. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit Bu. Saya akan menemui Ibu Guru Matematika untuk membicarakannya Bu. Iya, Nak, pintar. Semangat ya. Ibu tahu kamu pasti bisa.
kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid tersebut bergegas meninggalkan ruang guru untuk segera menemui guru matematika. Terima kasih. Silakan untuk pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lembar observasi proses praktek coaching, saya sebagai pengamat sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh coach maupun coachee itu sudah mengikuti alur tirta ya. Di antaranya yaitu pada tujuan dari coachee sudah jelas, yaitu coachee ingin tahu bagaimana solusi yang tepat supaya ibu matematika itu tidak selalu menyindir dan memberikan nilai yang jelek. Kemudian pada poin yang kedua yaitu identifikasi masalahnya pun dengan pertanyaan yang memancing solusi. Sudah bagus. Kemudian coachee mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun pada reaksi aksi sudah bagus juga memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai aksi coachee menyelesaikan permasalahannya dengan akan segera menemui ibu guru matematika untuk segera membicarakan dan berusaha supaya bisa mengikuti les matematika tersebut. Dan pada poin tanggung jawab yaitu memberikan pertanyaan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Sekian untuk lembar observasi alur tirta proses coaching. Kita lanjutkan kepada kasus ketiga yang akan dibacakan oleh Ibu Marni. Terima kasih buat Yani. Kita melanjutkan praktek coaching yang ketiga di kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Coachnya diperankan oleh Ibu Ahdiani, coachingnya oleh Ibu Happy, dan pengamat oleh Ibu Sumarni. Prolognya, saat itu waktu menunjukkan pukul 11:15. Ibu Ahdiani menghampiri Ibu Happy yang sedang berjalan di lorong sekolah, sampai akhirnya duduk lemas di taman sekolah sambil melamun. Ibu Happy merupakan salah satu guru yang sudah disupervisi dan mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Happy mengajar tanpa buku teks. Ibu Ahdiani menghampiri Ibu Happy untuk berbincang-bincang. Suatu hari, ketika sudah selesai mengajar, Ibu Happy dihampiri rekan kerjanya yang mau berbincang terkait masalah yang dirasakannya. Assalamualaikum Ibu Happy. Waalaikumsalam Bu Ahdiani. Boleh saya ikut duduk bersama? Boleh Bu, sini. Saya perhatikan wajahnya kok murung sekali, tidak se-happy sesuai namanya. Apakah ada masalah, Bu? Masa sih Bu? Emang terlihat ya? Iya, betul. Sangat terlihat. Karena biasanya Ibu Happy tuh suka ceria,
Kok ini tiba-tiba jadi pendiam, murung? Ada apa, Bu, sebenarnya? Iya nih Bu, emang betul. Saya lagi ada masalah. Oh Bu, boleh kasih curhat? Tentu saja boleh. Jadi apa yang perlu saya bantu? Dan coba ceritakan apa masalah yang dirasakan Ibu. Sebenarnya hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya menjadi kebawa perasaan dengan kejadian tadi. Kok bisa? Coba ceritakan apa yang membuat Ibu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan keadaan demikian, Bu. Tadi saya dipanggil kepala sekolah, Bu. Kata beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya tadi. Pengawas merasa keberatan. Saya mengajar tanpa buku teks. Memang sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Mengapa mengambil semua? Saya kan mengambil sumber belajar dari yang lain. Saya mencoba mencari langsung dari Google, baik materi maupun soal latihannya. Kan sekarang literasi digital lagi digalakkan ya Bu ya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel. Apa yang terjadi setelah Ibu menjalankan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung Bu dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Oh, menurut Ibu, apakah cara itu menyampaikannya pengawas itu benar? Mengapa? Menurut saya sih benar Bu, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang ada kok. Menurut Ibu, mengapa pernyataan itu membuat pengawas tersinggung ya? Coba Ibu flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran, Bu. Iya, saya paham. Saya sadar. Ternyata cara penyampaian saya, argumen saya pada saat pengawas tampaknya kurang tepat, Bu. Saya ingat. Dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama, Bu? Yang pertama jelas, saya akan meminta maaf kepada Bapak pengawas atas sikap saya. Dan yang kedua, saya akan berusaha memahami situasi karena ketidakmampuan saya. Lalu, Nah, saya mau meminta maaf, tapi bingung Bu. Bagaimana caranya saya ingin supaya Bapak pengawas mau memaafkan saya. Tapi beliau juga seharusnya menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. betul Bu, saya bangga sama Ibu. Kira-kira ada hal-hal yang akan Ibu lakukan tidak? Menurut Ibu siapa coba yang bisa saya minta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak pengawas? Terus kenapa Ibu milih dia? Bapak kepala sekolah karena beliau itu lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Bapak kepala sekolah. Oh iya, betul sekali ya Bu ya. Iya, baik. Nanti saya akan ketemu Bapak kepala sekolah. Apa yang akan disampaikan kepada Pak kepala sekolah, Bu? Pastinya Bu, saya akan mencoba menjelaskan kronologis kejadiannya pada saat supervisi bersama Bapak pengawas. Saya mohon Bapak kepala sekolah
menyampaikan permohonan maaf saya dan pada Bapak pengawas, dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Kira-kira apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat itu kepada pengawas? Saya akan coba tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Bapak pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lainnya yang relevan. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan Bapak pengawas dan menyampaikan permohonan maaf saya secara langsung serta tentang penggunaan buku teks dalam belajar. Saya sangat setuju, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik loh, Bu, agar masalah cepat selesai. Insya Allah di akhir KBM, Bu, setelah semua pelajaran selesai, saya akan menghadap ke Bapak kepala sekolah. Semoga sukses ya, Bu. Kabari saya lagi ya sesudah menghadap kepala sekolah ya. Siap, Bu. Terima kasih atas solusinya. Semangat. Sama-sama. Mat. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari proses coaching antara Bu Happy dan Bu Ahdiani telah sesuai dengan langkah-langkah dari model Tirta. Pertama, menyampaikan tujuan coaching, yaitu tujuan coaching sudah jelas menyampaikan tujuan dengan memberi pertanyaan yang mengarahkan coaching untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika Ibu Happy mengajar tanpa buku tes. Untuk identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Identifikasi permasalahan dengan pertanyaan yang memancing solusi coaching untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam tahapan rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya dengan segera meminta bantuan kepala sekolah untuk meminta maaf kepada Bapak pengawas atas sikapnya. Tahapan tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek coaching dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.